Kembali lagi masih barengan sama Reza Al-Kadri dan tentunya kita masih di live chat yang masih ngebahas seputar dunia teknologi. Nah, kalau sekarang waktunya kita bakal ngobrol barengan sama bintang tamu kita. Kali ini bintang tamunya adalah seorang developer game yang udah handal banget dan siap akan merilis sebuah game yang bernuansa Indonesia. Langsung kita sambut sebagai seorang programmer dan juga developer. Ini dia Mas Reza Aprian. Nah, silakan. Apa kabar, Mas? Baik. Nama kita sama ya? Iya. Rezekinya tapi kayaknya bagusan Mas ya? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Mas Reza juga nanti lebih bagus Alah, lagi. bisa aja. Oke, nah kita di sini pengen ngobrol seperti biasa kalau misalnya kedatangan bintang tamu kita yang adalah seorang programmer, developer, dan adalah seorang yang apa ya, kayak handal dalam dunia digital gitu ya. Ini pengen kita curi ilmunya. Oh. Udah siap belum ya dicuri ilmunya ya? Siap. Tapi ini yang pengen kita tanya yang pertama adalah seputar game Fighters of Pancasila. Iya. Nah, game Fighters of Pancasila ini bisa dibilang adalah game yang kayaknya nuansanya Indonesia dan Pancasilais banget gitu ya. Emang gara-gara kejadian akhir-akhir ini kah yang membuat terinspirasi ngebuat game apa gimana? Salah satunya itu kan. Oke. Kenapa saya mulai membuat game itu? Bisa dibilang jawaban singkatnya itu karena passion saya. Oke. Dan juga karena profit. Oke. Kan kalau di dunia bisnis kan kalau hanya mengandalkan Betul. passion tapi marketnya nggak ada. Iya, buat apa ya? harus ada fullsky Iya. gitu ya, benar ya? Buat mendorong lah. Oke. Sedikit. Terus. Awalnya gimana nih? Bisa terjun ke dunia developing game tuh ceritanya Ya, gimana? Awalnya dulu itu saya tuh seorang gamer. Jadi waktu kecil saya tuh beruntung ya punya orang tua dibeliin konsol game. Oke, Jadi PlayStation saya dulu pernah main ya. Sega, Oke, oh Nintendo, Sega. PlayStation, ya. Waduh, Sama kakak saya generasinya beda ya. dulu. Iya. Tuan Mas Reza ya. Enggak lah, saya masih PlayStation 3 waktu Wih. awal-awal. Boleh. Terus awalnya gara-gara menjadi seorang gamer. Iya. Nah, terus akhirnya ngebuat dia turun dan menjadi seorang developer game tuh gimana? Nah iya, itu kan kalau sekarang seiring berjalannya waktu kan kalau saya main game itu udah nggak cuma main aja, udah kepikiran gitu. Game ini kalau kayak gini diginiin gimana ya? Oh. Misalnya kalau level ini ditambahin ini, Udah punya tambah ide ini gitu ya? mungkin bisa lebih keren lagi Oke, ya. oke. Jadi ingin Oke. membuat game sendiri, aturan sendiri dengan dunia sendiri lah. Lebih bebas gitu. Oke. Dari situ awalnya dia pengen membuat sebuah game sendiri. Iya. Tertantang di situ akhirnya menjadi sebuah profesi sekarang. Alhamdulillah. Gimana? Sesuai dengan harapan ketika waktu belum jadi developer games nggak? Sesuai sih, karena kan kita mengerjakan sesuatu dengan hobi kita, Oke. passion kita dan menghasilkan juga. Alhamdulillah menghasilkan gitu ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum game ini udah pernah bikin game apa aja? Apa Fighters of Pancasila ini bisa dibilang perdana atau sebelumnya udah ada game lain? Untuk rilis sebenarnya agak bisa dibilang perdana. Oke. Tapi kan saya itu tergabung di komunitas game development Bekasi. Nah, oke. Ya, nah di komunitas itu kan kita adain berbagai macam acara. Sharing, oke. Ada satu acara namanya Game Jam. Oh. Di situ saya pernah membuat game yang namanya Agen Rahasia Bekasi. Wah, ARB. Iya. Agen Rahasia Bekasi. Iya, bukan. Oh, bukan ya. Ini cinta banget sama Bekasi kayaknya ya. Iya. Oh. Saya cinta Indonesia, benar. Bekasi, Terus. Bogor, Jakarta. Oke. Saya cinta. Sebenarnya ARB ini adalah cikal bakal dari Fighter of Pancasila ini. Iya. oke. Dan jadilah kayak sekarang. Tahun berapa tuh dibuatnya pertama kali? Kebetulan baru tahun ini Fighter of Pancasila ya. Ya. Iya. Karena itu dibuat untuk menyambut hari kelahiran Pancasila. Oh. Jadi spesial banget karena ini gamenya rencananya bakal dirilis di hari kelahiran Pancasila. Enggak juga sih. Oh, enggak? Cuma dibuat dengan tujuan itu. Oh. Hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Jadi kita buat mulai bulan Mei. Oh, dari bulan Mei, Juni sampai sekarang Iya, udah sekitar siap dan kira-kira kapan 3-4 dirilisnya nih? bulan. Insya Allah akhir tahun ini. Akhir tahun Iya. 2017. Didoakan saja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah kenapa sih tema Pancasila yang diambil? Kenapa nggak tema-tema yang lain? Kenapa nggak seputar sejarah Indonesia? Kenapa nggak seputar yang lain lah? Kenapa harus Pancasila? Ini ada 2 faktor ya sebenarnya. Yang pertama faktor sosial. Itu saya heran aja gitu. Kenapa mulai ada berita ada anak sekolah gak hafal Pancasila? Bahaya. nggak? Padahal kan di zamannya Mas Reza, Iya. itu kan Pancasila itu kan harus dihafalkan kan? Betul, PMP, Harus Pendidikan dimengerti, Moral iya. Pancasila, betul. Waduh, saya PPKN. Oh iya. Tuaan siapa? Oke. Ya, dan disitulah kenapa saya bikin Pancasila. Selain itu kan Pancasila itu lagi booming ya, lagi viral di Indonesia. Iya, betul. Tema Pancasila secara keseluruhan gitu ya, tahun Iya, 2017 ini emang Ya kan, bahkan lagi kan terus diangkat gitu ya. Di sosial media kan ada Betul. mengganti profile picture dengan Iya, saya Pancasila kan. betul. Ya, sedikit banyak saya berharap itu bisa mendorong lah untuk pemasarannya nanti. Dan semoga bisa dibilang apa ya,
nge-refresh lagi kita Iya. untuk ngingetin lagi Pancasila itu seperti apa. Iya, benar. Dan mungkin buat generasi-generasi milenial yang zaman sekarang doyannya main games, kenapa nggak dibikin game soal Pancasila aja gitu Iya, ya? benar. Oke. Nah, untuk genre dari gamenya ini sendiri game apa sih? Fighting kah atau game apa? Dia adventure atau petualangan, dia shooting, jadi bisa nembak-nembak, Oke. dan juga dia platformer. Oh. Platformer itu bergerak menyamping ya, gampangnya kayak Mario Bros lah ya. Jadi geraknya terus ke kanan, Iya, jadi bisa nggak loncat, tiga dimensi, ya. nembak-nembak. Benar sekali. Tapi berhubungan sama Pancasila. Iya. Oh, jadi bunuh-bunuhin, tembak-tembakin Nggak musuh atau ngebunuhin gimana? juga sih. Karena kan temanya Pancasila, kalau membunuh kan terlalu Terlalu sadis iya, ya? terlalu sadis. Oke. Jadi lebih mengusir lah. Oh, Nah, mengusir hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Benar. Ibaratnya seperti itu ya. Iya. Jadi kita sekaligus ngasih tahu juga kalau Pancasila itu seperti apa dan Pancasila itu makna-makna yang terkandung dalam setiap baitnya itu seperti apa. Iya. Dan juga ngasih pelajaran kembali ke anak-anak zaman Ya, sekarang secara gitu ya. tidak langsung ya. Oke. Tapi saya mau nanya dulu, waktu zaman sekolah dulu emang nilai PPKN-nya berapa? 9, Pak. Wih, sombong ya. Gara-gara emang udah Pancasilais banget gitu ya, jadi Iya. kenapa nggak ngebikin games buat itu Kenapa aja ya? nggak bikin Itu, ya. Oke, ini menarik banget nih ya. Nanti bakal ada pertanyaan lanjutan lagi seperti apa Iya. gameplay dari gamesnya dan seperti apa nih cerita di balik pembuatannya. Ini saya dengar juga kalau nggak salah yang ngebuat juga bukan Mas doang ya, ada berapa orang nih? Ada lagi ya, selain saya. Ada berapa orang tuh yang ngebuat? Kebetulan ada 3 orang Oke, dan bekerja secara remote ya. Jadi saya itu programmernya. oke. Nah, ada yang namanya Asaf Ali Ryan. Mhm. Dia itu sebagai pembuat grafiknya Oke. dan juga ada animatornya. Oh, Animator kebetulan orang luar. dari luar negeri Iya. gitu ya. Nah, kenapa 3 orang sih Mas? Kenapa nggak satu tim yang banyak gitu untuk ngebuat game yang bagus kayak gini? Karena belum siap juga sih untuk langsung bener-bener banyak. Jadi kita coba dulu buat untuk versi mobile kan nggak perlu terlalu banyak. Iya. Nanti kalau memang berhasil dan diterima, Sukses mungkin gitu bisa, ya? iya, kontennya lebih banyak. Oke. Pengembangan untuk game komputer nanti mungkin bisa ditambah. Dan pastinya nggak cuma di mobile aja, nanti akan Iya. merana ke PC atau mungkin sampai konsol-konsol game yang lain gitu ya. Insya Allah. Emang harapannya seperti itu kah? Apa emang ini game cuma untuk di mobile aja? Enggak, harapannya jelas awal-awal kita launching di mobile akhir Oke. tahun ini. Nanti kalau kontennya sudah bertambah kan, kalau kita membuat game mobile itu kan harus sering diupdate kan, Iya. agar dia tetap di-download kan. Iya. Nah, kedepannya kalau kontennya sudah banyak, akan sangat memungkinkan untuk dibuat versi komputernya. Tapi pastinya dengan gameplay yang lebih seru dan menarik gitu ya? Iya. Nggak cuma garis lurus jalan doang, mungkin bisa kiri kanan gitu-gitu. Kalau garis lurusnya kan juga ada bosnya, ada tanknya. Gitu. Ini nih menarik banget nih ya. Dan proses pembuatannya itu udah dimulai dari bulan Mei kemarin. Mei kemarin. Dan sampai sekarang tahapnya udah berapa lama tuh? Udah 3-4 bulan gitu. Dan udah sampai mana aja? Udah lumayan ya, udah finishing lah. Karena kan kita targetnya akhir tahun bisa launching. Oh, udah ada yang coba untuk ngetes dan main atau mungkin Mas sendiri udah main? Saya belum main ya, saya udah main lah. Oh, udah main lah ya. Terus Iya. gimana pendapat Mas sendiri kalau menurut Mas? Oh, pasti bagus. Wah, nilai game sendiri masih Iya, bagus nilai gitu game ya. masih bagus. Nanti deh kita masih bakal lanjut Iya, lagi siap. ngobrol-ngobrolnya. Ada beberapa berita menarik juga dari dunia internet yang bakal kita bahas sama-sama. Baik. Info-info paling update minggu ini seputar dunia internet dan hal-hal viral. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Live Chat. Kita kembali lagi masih barengan sama Reza Kadri dan tentunya masih barengan sama Mas Reza juga. Nama kita sama ya. Iya. Kita kembali lagi di live chat dan masih ngobrolin seputar dunia teknologi yang paling update untuk minggu ini. Sebelum kita lanjut lagi Mas, ngobrolin seputar game Mas yang Iya. lagi dalam proses sebelum terakhir dirilis di tahun 2017 ini. Kita bakal lihat dulu nih beberapa berita menarik dan info-info menarik dari dunia internet selama seminggu terakhir ini. Nah, kita masuk ke berita pertama nih. Kali ini datang dari Menkom Info Indonesia, Bapak Rudiantara yang kunjungi Taman Teknologi di Cina. Kita lihat infonya. Jadi Bapak Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info ini lagi dalam kunjungan ke China, Mas.
Oh iya. Nah, ternyata dalam kunjungan ke China, selain dia menyempatkan untuk bertemu dengan founder dari Alibaba, yang namanya adalah Jack Ma, betul sekali. Nah, dia juga sempat untuk datang ke yang namanya Taman Teknologi Tsinghua Science Park di China. Dan kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela acara dialog ekonomi tingkat tinggi antara Indonesia dan juga China. Nah, Tsinghua Science Park ini merupakan tempat yang ditujukan untuk mengembangkan startup atau tempat tersebut didirikan guna menciptakan iklim serta ekosistem sebagai infrastruktur penunjang tumbuhnya rintisan usaha baru termasuk sebagai inkubator. Kali ini nih yang kita bisa tahu karena ada sekitar lebih dari 100 inkubator yang tersebar di 50 kota di China maupun di luar China. Ini menjadi inspirasi juga ya, mudah-mudahan setelah Bapak Rudiantara datang bisa mengembangkan hal yang serupa yang ada di Indonesia. Soalnya kan kayaknya Pak Jokowi juga pengen membuat 1000 startup gitu ya. Gimana nih tanggapan Mas seputar ini? Iya bagus sekali ya kalau bisa membandingkan dan belajar dari sana, kita saling belajar lah ya. Nah betul. Dan kalau bisa emang diterapkan di sini, alangkah baiknya kira. Soalnya untuk kemajuan juga apa salahnya gitu ya. Ambil yang positifnya dan jangan diambil yang negatif-negatifnya. Sesimpel itu ya. Oke. Itu informasi pertama, kita masuk ke informasi menarik yang kedua. Kali ini adalah seputar iPhone dan iOS. Kan itu selalu identik banget sama yang namanya Siri. Ya kan? Nah, selama ini kita udah tahu Siri dengan suara perempuan yang udah sempat diinterview sana-sini, udah kelihatan gitu ya. Nah, sekarang wanita ini menjadi suara terbaru untuk Siri. Kita lihat informasinya. Siri nggak hanya menggunakan suara wanita aja, melainkan suara pria juga kan, untuk menggunakan aksen Amerika, Inggris, dan Australia dan didasarkan pada aktor suara manusia. Apple memang sangat tertutup nih untuk sejumlah gagasannya dan jarang mengumbar cara kerja mereka sendiri. Namun sejak Desember 2016, perusahaan yang bersaing dengan Samsung ini mengumumkan akan mengizinkan para periset kecerdasan buatan untuk memberi informasi, menerbitkan karya mereka di depan umum dan lebih banyak terlibat. Dan karena Apple mencoba menarik lebih banyak pakar AI untuk bergabung dengan perusahaan yang berbasis di Cupertino tersebut. Udah kepikiran Mas? Suaranya kira-kira bakal kayak gimana? Belok kiri, belok kanan. Oh enggak, itu AC ya, beda ya. Itu ya yang terbaru seputar Apple dan juga Siri yang kira-kira bakal mengganti suaranya. Kita masuk ke informasi menarik yang ketiga. Akhir-akhir ini juga kan Mas, lagi banyak dan heboh beritanya di Amerika Serikat terjadi bencana. Badai Harvey, badai Irma. Nah ini nih, ada Siri yang kali ini melakukan hal yang menakjubkan banget, menyelamatkan remaja ini dari badai Harvey. Nah, kok bisa sih? Kita lihat nih informasinya. Jadi asisten virtual Siri milik Apple ini kembali menyelamatkan nyawa manusia. Dia berhasil menyelamatkan seorang remaja Texas yang menjadi korban badai Harvey. Namanya Tyler Frank, yang menderita kelainan genetika anemia sel sabit, kondisi tidak adanya sel darah merah yang sehat. Sangat disakiti ketika badai menyapi Houston, dia mencoba memanggil 911, tapi nggak terjawab dan bahkan usahanya untuk menghubungi orang di Instagram juga gagal. Kemudian dia akhirnya memilih untuk beralih ke Siri untuk mendapatkan bantuan. Dia bilang kayak, Siri, langsung dong minta tolong apa segala macam, dan ternyata Siri itu langsung mengkonekkan kepada pihak yang berwajib dan dia langsung mendapatkan bantuan. Well anyway, itu dia beberapa informasi menarik dari dunia internet yang baru aja kita saksikan sama-sama. Dan sekarang kembali lagi kita ngobrol barengan sama Mas Reza. Mas Reza, tadi awal-awal kita udah sempat ngomong dan udah sempat cerita background kenapa membuat game Fathers of Pancasila ini. Dan ada background story-nya. Nah sampai sekarang ini kan kita lihat banyak banget game-game yang temanya nggak Pancasila. Temanya seputar hiburan, seputar fighting, seputar yang lain-lain. Kenapa berani Mas mengambil tema Pancasila? Kenapa nggak ngambil tema yang udah banyak orang suka? Justru kita mengambil tema Pancasila itu karena melihat ada celah untuk hal yang beda. Kan kita kan marketnya kan di Play Store ya. App Store itu kan udah ribuan atau mungkin puluhan ribu kan. Kalau kita bikin game yang sejenis, bersaing dengan mereka-mereka yang sudah ada di market, itu kan bakal susah sekali. Jadi nggak ada bedanya gitu ya? Dan disitulah timbul untuk mengambil ide Pancasila ya. Nah proses pembuatannya itu kan dari bulan Mei kemarin. Sampai sekarang udah proses finishing aja. Benar. Itu kesulitannya biasanya ada di mana aja sih Mas?
Kesulitannya, ya kalau ngomongin kesulitan kan yang semua game itu kalau dari sisi teknikal pasti ada kesulitan kan? Iya betul. Misalnya nambahin fitur ini, Iya. gimana programmingnya, Iya. itu pasti ada lah ya. Mhm. Tapi untuk yang berbeda di Factor of Pancasila ini adalah kesulitan menyisipkan edukasi Pancasila ke sebuah game tanpa mengurangi kesan fun to play-nya itu. Oh, jadi nggak terkesan kayak ngajarin gitu ya? Iya, jadi walaupun main, menyeimbangkan. walaupun bermain, tapi tetap ada unsur pendidikannya, walaupun nggak terlalu banyak gitu ya, dan nggak terkesan hard selling gitu ya? Iya benar. Oh, oke. Kan aplikasi pembelajaran kan biasanya hanya mengajarkan, tapi dia nggak fun gitu. Iya, iya. Jadi anak biasanya main sekali 2 kali ditaruh. Udah. Ah, Yang penting udah tahu aja gitu ya, yang Kecuali penting udah kalau tahu disuruh. gameplaynya kayak gimana. Nah ini yang pengen ditimbulkan dan pengen terus ditanamkan adalah esensi Pancasilanya gitu ya. Iya, secara tidak langsung begitu. Oke. Nah untuk konsultasi seputar kontennya, ini barengan sama tim sendiri atau bisa konsultasi sama orang-orang? Untuk konten apanya? Konten Pancasila yang Mas lagi bikin di game ini? Yang sekarang sedang dibuat isinya, kita riset sendiri. Di tim kita sendiri, jadi kita nyari-nyari tentang Pancasila. Oh, oke. Kita belajar 45 butir Pancasila. Jadi dari mereka yang nggak tahu sebenarnya simbol bintang emas itu simbol sila keberapa sih? Nah, jadi tim kita udah hafal tuh. Oke. Bintang emas itu sila pertama gitu. Aha. Nah, jadi begitu. Jadi nggak cuma pembukaan UUD 45 aja gitu ya? Semuanya Enggak. di breakdown semua gitu ya? Nanti Si Pancasilanya ya? bakal seperti itu. Karena pembicaraan yang terjadi di game itu, dia pembicaraannya itu mengenai Pancasila. Oke. Ya, jadi semuanya juga di breakdown ya, nggak cuma sekedar sila 1, 2, 3, 4, 5. Ada Tapi juga nanti logo-logonya apa segala macam Iya. ada maksud-maksudnya gitu ya? Tanggal 1 Juni, Oke. 1 Oktober gitu. Berarti senang juga ya untuk ketika develop game yang satu ini, jadi kita bisa tahu banyak info seputar Pancasila ya? Iya, bisa sambil belajar juga. Ada nggak hal yang tadinya Mas nggak tahu, tapi gara-gara research seputar game ini, oh ternyata gini, ada nggak? Sedikit banyak sih ya. Apa Tidak terlalu contohnya? banyak Contohnya? sih ya. Contohnya apa contohnya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, udah tahu semua ya? Ya, bukan saya 9 dari. Wah, mantap. Orang nilai Pancasilanya udah 9 gitu ya, jadi tinggal diimplementasikan ke gamenya aja gitu ya. Iya. Oke. Ya udah deh, nanti masih lanjut lagi, masih ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyain juga. Dan nanti kita bakal ngelihat hal-hal yang lagi viral yang ada di dunia internet akhir-akhir ini. Baik. Kurang update nih kayaknya, lagi sibuk banget bikin game Iya. gitu ya. Pengen tahu kan apa nih yang lagi viral di dunia internet akhir-akhir ini? Pengen banget. Tahu nggak apa aja? Kasih tahu dong. Nanti dia bakal kita kasih tahu juga, dan siap-siap juga nanti kita bakal main games barengan sama Mas. Oh, siap. Tapi belum games Pancasilanya karena belum jadi gamesnya ya. Oh, Pak. Ya udah deh, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di live chat. Tapi sebelum kita ngomongin lagi seputar Fighters of Pancasila, ada beberapa hal viral yang ada di internet minggu ini yang kita bakal lihat sama-sama nih. Udah siap ya? Siap. Supaya di-update lagi, seperti biasa kalau penonton dari live chat itu pasti harus update seputar hal-hal yang viral. Nah, kita lihat yang pertama dulu nih. Ini adalah video seputar seorang anak tanpa rasa takut menghadapi ular piton. Takut ular nggak nih, Mas? Saya belum pernah ketemu sih, jadi Oh, nggak tahu takut jangan nggak. sampai ketemu lah ya. Iya. Nih kita lihat videonya seperti apa nih. Seanak kecil yang nggak takut sama sekali sama ular piton. Widih. Nah, walaupun dipatok-patok Mas, tapi kayaknya dia tuh udah biasa banget sama yang namanya ular gitu ya. Tuh, set. Wah, ditangkap. Wah, hebat banget ya. Nah, pertanyaannya nih Mas, buat Mas nih ya. Kalau mungkin di depan lagi ada ular, Iya. berani nggak untuk nangkap kayak gitu? Saya lari ya. Itu yang saya lakukan juga sih kayaknya. Kalau ngeliat ular segede gitu di depan mata kita, nggak usah ditangkap, langsung cabut aja ya. Cabut aja. Daripada abis itu langsung liwat ya. Iya, bilang ke satpam aja. Itu dia info yang viral yang pertama. Sekarang kita masuk ke info yang viral yang kedua. Ada seorang anak yang ditangkap karena menari di lampu merah. Kita lihat videonya nih. Ini kepolisian kerajaan Arab Saudi menangkap Abdullah Al-Sahani karena dianggap berperilaku buruk setelah video dirinya sedang bergoyang Macarena di lampu merah kota Taif beredar luas, dan penangkapan remaja tersebut menuai pro kontra, terutama dari kalangan pegiat HAM. Menurut Anda gimana nih? Berlebihan apa nggak jogetnya? Kita lihat tuh.
Is. Mantap. Waduh. Gimana Mas, berani di lampu merah joget-joget kayak gini? Enggak. Enggak. Malu loh, dia umurnya 14 tahun loh. Iya, tapi di lampu merah panas, Pak. Iya sih, bener Kalau juga di ya. dalam ruangan nggak apa-apa Apalagi lah, tuh di ini Arab ya. Saudi yang panasnya lebih parah ya. Kan digoreng Dan kesiannya juga udah joget-joget, walaupun viral, Iya. tapi akhirnya harus berurusan sama pihak berwajib. Gara-gara mungkin mengganggu ketertiban juga kali ya. Lagian joget-joget di lampu merah. Joget mah di gimana? Ada lah ya. Di tempat yang khusus untuk joget ya. Oke, kita masuk ke informasi yang ketiga yang lagi viral di dunia internet. Ini adalah seorang wanita di Cina yang membuat mesin absensi di rumah agar suaminya selalu pulang tepat waktu dan jika telat, suami akan kena denda. Nah, kita lihat nih informasinya. Jadi seorang wanita bernama Emma Yi mengunggah sebuah foto di Weibo, sosial media, menunjukkan sebuah mesin absensi yang dipasang temannya di dalam rumah. Tujuannya agar suami nggak terlambat pulang ke rumah dan suami dituntut untuk pulang sebelum jam 9 malam. Dan jika pulang tepat pukul 9, sang suami tetap diberi makan namun mencuci piring sendiri. Jika terlambat 30 menit, diberi denda Rp193.000 dan lebih dari 30 menit, sang suami wajib beres-beres rumah pada akhir pekan. Menurut temannya, sejak ia memasang absensi itu, suaminya jadi pulang lebih awal. Aduh. Gimana Mas, kalau misalnya punya bininya masang absensi kayak begini? Oh, enggak deh. Enggak ya? Bukan mau. Bini apa petugas HRD tuh ya? Dikit-dikit pasang absensi, kalau telat pakai denda, ya Allah. Itu mungkin bukan bini tapi lebih ke sipir penjara kali ya. Hati-hati, jangan sampai menikahi istri yang seperti itu ya. Bahaya, dikit-dikit didenda, ya Allah, jadi curhat kita juga. Oke, itu dia beberapa info menarik yang lagi viral di dunia internet dan kita sekarang kembali lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Reza. Baik. Mas Reza tadi dibilang kalau ini adalah game yang perdana Iya. yang akan di-launching di akhir tahun 2017 ini. Dan mungkin kalau misalnya sebagai seorang developer, itu udah mikirin, abis ini gue pengen bikin game ini, pengen bikin ini. Project kedepannya udah ada nggak yang dipikirin, Mas? Proyek kedepannya kita masih di seputar Factor of Pancasila, tapi untuk komputer. Oh, Ya, expansion ke arah situ ya. ke platform Jadi lainnya. walaupun gamesnya masih satu, tapi udah bisa dimainkan nanti di mobile phone. Berbagai platform. Dan setelah itu akan di berbagai platform ya. Ya. Kesusahannya di mana Mas kalau misalnya ngebuat game yang melalui PC gitu ya? Kan pasti beda dong sama Iya, dengan beda, mobile beda. gitu ya. Sebenarnya bedanya lebih banyak ke kalau untuk PC itu kontennya biasanya lebih banyak. Oke. Yang mobile kan lebih sedikit, jadi itulah kenapa kita mau rilis mobile duluan karena jangka waktunya itu bisa lebih ditekan. Dengan mobile tuh ntar akan lebih banyak lagi. Oke. Dan ini kan bakal dilaunching di tahun 2017 ini. Ya. Ada hal spesial nggak yang akan dilakukan nanti untuk proses launchingnya? Untuk proses launching ya mungkin Karena banyak banget kan games yang launching dulu, membuat hal viral gitu kan supaya orang-orang pada ngedownload gamenya. Kalau Factors of Pancasila mungkin ada kepikiran hal kayak gitu nggak? kalau untuk viral karena Pancasila emang lagi viral-viralnya, Iya, kita betul. mungkin nanti bisa mikirin campaign marketing nih. Oh. Contohnya kita bikin satu campaign marketing. Oke. Kita meniru dengan sosial media kemarin nih yang Oke. pejuang Pancasila. Ya, Tapi emang nggak meniru ya, memodifikasi lah. terinspirasi. Iya, Oke. terinspirasi. Jadi kan dia kan sosial media kan ada saya Pancasila nih. Iya. Jadi kita nggak saya Pancasila, Aha. kamu Pancasila. Aha. Iya. Oh. Download Factor Pancasila. gitu. Oke, memanfaatkan Ya, hal yang ada udah viral lagi gitu ya. nanti pasti akan dipikirkan. Oke. Dan itu udah dalam proses juga ya. Dalam proses juga. Nah, coba gimana nih? Boleh yang lihat nggak nih gamenya seperti apa? Gameplaynya boleh. penasaran juga nih kita soalnya pengen tahu seperti apa gamesnya. Boleh. Fighters of Saya keluarkan Pancasila. ya, langsung ya. Boleh dong. Oh, itu bisa ada apa lagi tuh Mas? Ada laptop Pak. Ada keluarga dalam situ juga? Komputer rumah. Disimpan gitu. situ. Oh, Saya kalau kirain. balik ke rumah saya tinggal Apa masuk dalam sini, situ Pak. ada warnet kali ya? Coba kita lihat seperti apa nih Oke, gamesnya. jadi game Factor of Pancasila ini lagi Lagi loading. ya. Oke. Ya di loadingnya aja udah ada butir-butir Pancasila nih. Oh. Dan ini sebenarnya loadingnya nggak menunggu Oke. nggak menunggu aset di load. Oke. Tapi sengaja emang dibikin agak lama biar bisa baca. Supaya orang bisa baca juga. Oke. Mulai bermain. Mulai bermain. Siap. Ini ada lagi. Sedang Iya. menunggu. Merdeka. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi banyak banget fun fact seputar Pancasila ya. Iya. Oke. Oh ada tank.
Kita lihat nih seperti apa nih. Ya. Nah, jadi kayak gini. Oke. Nah, dijalankannya kan begini. Oke. Dia bisa loncat, bisa nembak. Karakternya juga kayak karakter pejuang kemerdekaan gitu ya? Nah, ini kan ada burung namanya Garuda. Garupa nih, Garupa. Oke. Oh, Garupa. Iya, Garuda Aku Pancasila. Garupa. Garuda Pancasila. Coba boleh agak sedikit. Nah, gini. Oke. Oh. Iya, jadi pembicaraannya juga akan seputar Pancasila nanti. Oke. Dan seperti Jalan lagi. Maria lah, kita bisa gerak, kita bisa nembak. Oh. Pelurunya masih habis kali. Belum diambil kan tadi. Oh, belum diambil pelurunya. Kelupaan, kasihkan ngomong. Mana nih? Dan temanya juga lagi di Iya, hutan West juga. Hutan. Jadi kita bisa ngelihat secara langsung walaupun ibaratnya kayak agak perang-perangan dikit gitu ya. Iya. Nah, tapi bisa bentuknya lebih ke loncat-loncat. kartun. Nah, itu dia tuh. Dia nggak terlalu berdarah-darah. Iya. Dan karakter utamanya juga adalah seorang pejuang Iya. kemerdekaan. Pakai bendera merah putih diikatkan di kepalanya. Nah, bisa nembak Nah. juga. Oke. Inilah kurang lebih adalah Kurang lebih seperti ini. contoh dari game Iya. ini berarti masih versi betanya ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Nanti deh kita masih bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya dan seperti ini kira-kira udah bisa di-download nanti di akhir tahun 2017 ya. Insya Allah. Abis ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dan ada games yang bakal kita mainin. Bukan games yang ini ya. Oh iya. Kalau ini kayaknya Mas udah hatam ya. Udah gampang banget kayaknya ya. Nanti deh kita kembali lagi setelah yang satu ini, jadi pastikan kamu tetap di live chat. Kita kembali lagi masih ditemenin sama Rizal Kadri dan juga Mas Reja di sini yang masih ngobrol-ngobrol barengan sama kita seputar gamesnya Fighters of Pancasila. Tadi udah kita sedikit lihat seperti apa gamesnya dan menarik banget karena karakternya sendiri adalah seorang pejuang gitu ya. Iya. Karakternya cuma satu aja kah atau ada yang lain Mas karakternya bisa pilih-pilih? Nanti ada karakter daerah. Oh, oke. Karena kita kan ada super power nih. Super powernya juga berdasarkan Pancasila. Oke. Jadi kalau misalnya orang Dayak gitu ya, ada super powernya sendiri. Enggak, misalnya gini nih, kita gimana? ada sila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Kita kan dapat nih simbolnya. Nah, kalau kita pakai, dia akan memanggil bantuan. Oh. Bantuannya nanti ada karakter-karakter daerah di atas. Oh gitu, yang pakai baju-baju daerah juga Ya, gitu. Oke. beberapa. Dan itu nanti bisa dimainin di situ juga gitu ya. Dia lebih ke sebagai pembantu sih, membantu saja, asisten lah. Tapi tetap karakter utamanya adalah orang yang tadi pejuang itu ya. yang netral gitu. Oke. Nah, terus kira-kira gimana Mas? Cara mendapatkan game ini ketika nanti dirilis? Nanti bisa dikunjungi saja websitenya Oke. di www.fightersofpancasila.com. Nah, di sana nanti ada step by stepnya gimana sih cara download game ini kalau sudah launching nanti. Oh, oke. Terus info-info seputar updatean games yang satu ini atau mungkin ada sosial medianya kah bisa kita tahu? Sosial media nanti ada Oke. di website itu nanti akan ada jalan-jalannya. Jadi pokoknya langsung aja updateannya, silakan langsung cek di websitenya www.fightersofpancasila.com. Tuh, jadi silakan dicek. Apalagi kalau misalnya nanti udah dirilis ya, pertama di Google Play Store dulu, Iya, Play Store. nanti akan menyusul di Apple berarti ya. Iya. Oke. Ya udah deh. Kalau gitu terima kasih banyak sebelumnya Mas sudah ngobrol-ngobrol barengan sama kita dan kita udah tahu banyak banget seputar game yang mendukung dan menjunjung tinggi Pancasila. Nah, kalau harapannya Mas ke depannya untuk dunia game yang ada di Indonesia gimana Mas? Harapannya tentu akan harusnya semakin maju. Iya. Walaupun sebenarnya sekarang itu game Indonesia itu sudah siap pasarnya. Pemainnya kan udah banyak sekali tuh. Apalagi game mobile, pemain Iya. udah sangat banyak sekali. Nah, kedepannya itu jangan cuma game mobile aja. Cuma game komputer, game konsol, PS4 itu juga semakin berkembang. Iya, kedepannya. soalnya kayaknya kita belum punya game yang ada di konsol yang emang terkenal banget, yang hits sudah ada banget sih gitu ya. di konsol. Oh iya? Tapi baru satu. Apa? Judulnya Fallen Legend. Oh. Ya, dia dari Jakarta gitu. Oke. Jadi PS4, PS Vita juga ada. Oh, mudah-mudahan habis ini Fighters of Pancasila nih. Insya Allah. Amin. Oke, jadi itu aja ya harapannya Iya. ya. Dan mudah-mudahan bisa terus berkembang dan bisa mengharumkan nama baik Indonesia ya. Insya Allah. Apalagi kalau Fighters of Pancasila udah jelas-jelas Pancasila di depannya. Mudah-mudahan bisa sukses dan memberikan edukasi kepada semua masyarakat Indonesia tentang pentingnya Pancasila. Iya. Oke deh. Habis ini kita masih bakal main games. Udah siap Mas ya? Siap.
Nanti kita bakal main tebak gambar. Sebentar lagi deh, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ada tips menarik banget, do it yourself. Kali ini membuat case smartphone dengan tema watermelon. Kita cek seperti apa tips do it yourself. Balik lagi barengan gue, Arvina. Yap, di segmen terakhir ini gue mau memberikan yang spesial buat lo semua, yaitu tentang bagaimana cara membuat kreasi smartphone sendiri dengan cara yang mudah dan unik. Dan DIY kali ini merupakan do-it-yourself case smartphone yang berasal dari YouTube channel milik Sarah Betts. So, let's do the do-it-yourself. Untuk DIY case smartphone yang pertama, ada case smartphone dengan tema Kid Code Case. Untuk bahan dan alat yang lo butuhkan adalah sediakan beberapa kertas origami dengan motif yang beraneka ragam. Lalu sediakan code yang sudah lo cetak di kertas. Kemudian sediakan lem kertas. Dan gak ketinggalan, sediakan case bening ya. Langkah pertama, lo bisa mencetak ukuran kertasnya sesuai dengan smartphone yang lo punya. Kemudian gunting pola yang sudah lo buat. Selanjutnya print quote yang lo pilih sesuai keinginan lo. Lalu tempel quote tersebut di bagian pola yang sudah lo gunting tadi. Terakhir, lo bisa menempelkannya pada case bening. Dan jadi deh! Next, kita akan membuat case smartphone dengan tema watermelon case. Pertama, case bening. Kemudian siapkan acrylic paint dengan beberapa warna dan jangan lupa siapkan juga brush ya. Untuk tahapannya, lo bisa menuangkan acrylic paint-nya terlebih dahulu pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian mulailah memolas bagian segitiga terlebih dahulu untuk bentuk semangkanya pada bagian belakang case smartphone. Selanjutnya, lo bisa memberikan garis putih pada bagian segitiga tersebut. Lanjutkan dengan pemberian garis dengan warna hijau ya guys. Untuk lebih mempercantik buah semangka, lo bisa memberikan titik-titik sebagai biji dari buah semangka. Well, cute banget kan guys? Case smartphone selanjutnya datang dengan tema Paint Stroke Case. Alat dan bahan yang lo butuhkan adalah acrylic paint dengan warna yang bermacam-macam dan case bening. Kemudian tuangkan acrylic paint tersebut pada tempat yang sudah disediakan. Mulailah memix warna-warna tersebut sesuai dengan selera lo. So, mulailah menghias bagian case bening lo menggunakan brush yang sudah lo siapkan. Finally, jadi deh. Dan terakhir, lo bisa mencoba tema yang satu ini nih. Ada mandala phone case. Alat dan bahan yang perlu lo siapkan adalah pena, kertas, dan case smartphone. Pertama, lo bisa membuat pola kertas yang sudah lo sediakan sesuai dengan ukuran smartphone lo. Kemudian, gambar sebuah desain yang sesuai dengan ini nih. Lalu, gunting gambar yang sudah lo buat tadi. Terakhir, tinggal tempel deh gambarnya ke bagian belakang case smartphone lo. Itu dia tips do it yourself case smartphone dengan tema watermelon aka semangka ya. Biar bisa lebih lucu, unc gitu mas. Jadi case smartphone-nya bentuk semangka. Oke, habis tips dari tadi, kita sekarang masuk ke game. Kali ini gamenya adalah seputar menebak gambar. Udah siap ya? Siap. Jadi ada beberapa gambar yang harus mas tebak dan ini akan menjadi sebuah kalimat atau kata. Udah siap mas? Siap. Kita langsung mulai, kita mainkan gamesnya dan ini dia gambar pertama. Nah, ini dia gambarnya. Pulau. Oke, pulau. Ada pulau Batam. Pulau Batam.
Jawabannya adalah betul. Wih, hebat, baru pertama udah bener nih. Kita langsung masuk ke gambar yang kedua. Nah, ayo loh. Nggak segampang yang Pulau Batam loh mas ini mas. Itu huruf apa ya? Hitung persen. Hitung persentase. Hitung presentase, betul. Wih, hebat. Udah pernah ada contekannya ya? Hah? Udah ada contekannya ya? Oke, hitung presentase. Kita masuk ke yang ketiga. Ini Nah, apa? matador sapi, ya, matador banteng. Matador Ya. Banteng, betul. Wah, bener 3 nih. Terima kasih buat yang tepuk tangan ya. Cuma 1 nggak apa-apa. Kita masuk ke gambar yang keempat adalah ini. Apa ini? Ini Nah. meniti waktu. Meniti jam, meniti waktu. Meniti waktu, betul. Gila, nih jangan-jangan udah belajar duluan ya. Iya. Kita masuk ke gambar berikutnya. Ada angka, ada kaki, dan juga ada Oke. huruf T. Angkat kaki. Angkat kaki, betul. Hebat. Dan yang terakhir adalah gambar yang satu ini. Itu gambar tanduk sapi. Tanduk sapi. 5 pertanyaan dan 5-5-nya dijawab dengan benar. Terus dia. Hebat. Mas berhasil membawa pulang ini. Oh iya, Silahkan wah. dibawa pulang ya. Oke mas, sebelumnya terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita dan kita udah tahu banget seputar Fighters of Pancasila. Jadi jangan lupa nanti ketika udah dirilis di download Fighters of Pancasila, bisa langsung cek infonya di www.fightersofpancasila.com. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Reza udah mampir-mampir ke sini dan jangan lupa juga nih untuk saksikan program terbaru dari Live Chat pokoknya setiap jam 7 malam di hari Sabtu dan hari Minggu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @autogadget dan tonton juga dong program-program seru lainnya. Ada Roboteam, ada Capture, ada Daycation, ada Technoventure, High Tech dan juga Upgrade pastinya di MNC Channel dan MNC Auto Gadget. Akhir kata saya Reza Kadri pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!